Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas persamaan diferensial yang dapat dipisah. Bentuk dasar dari sebuah persamaan diferensial itu adalah apabila kita bisa mengumpulkan semua variabel X pada satu sisi dan semua variabel Y pada sisi yang lainnya. Misalkan, ini ada sebuah persamaan diferensial, Y aksen sama dengan KY. Y aksen itu artinya dy per dx jika itu adalah jika y fungsi x, atau dy per dt jika itu adalah fungsi t. Asumsi saja bahwa y itu adalah fungsi x. Jadi y aksennya kita ganti dengan dy per dx itu sama dengan ky. Nah, kita harus bawa ke sini. Artinya kita kumpulkan semua variabel x dengan x, variabel y dengan y. Berarti yang ini bisa kita kalikan silang, ini ke sini, dx ke sini. Konstantanya biarin tinggal, y-nya ke kiri. Berarti di sini dy per y. Ya, seperti ini. Jadi dy per y itu ini pindah ke sana k dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Mengingatkan rumus integral, apabila sebuah integral berbentuk du per u fungsi apa saja. Kalau dalam soal kita ini kan dy per y, maka hasilnya adalah ln u plus c. Kemudian kalau sebuah fungsi berbentuk integral dfx, ya, tanda integral ketemu dengan diferensial maka saling meniadakan. Artinya apapun di belakang d ini akan muncul kembali. Sehingga kalau integral k dx, k adalah konstanta, bisa dikeluarkan dari tanda integral. Jadi k integral dfx sama dengan k fx. Artinya kalau di sini integral dy per y itu sama dengan ln y. Sementara integral k dx menjadi kx. Konstantanya cukup kita pakai 1. Kita tahu bahwa setiap mengintegralkan integral tanpa batas ini, ya, itu selalu ditambah dengan konstanta. Tapi karena di sini konstanta, di kanan konstanta, cukup kita pakai 1 konstanta nanti. Jadi seperti ini, ln y sama dengan kx tambah c. C-nya di sini saya katakan C1 karena kita akan masih sederhanakan ini lagi. Nah, kemudian dari hukum integral, dari hukum logaritmik, kalau dikatakan ln y sama dengan x, maka y itu sama dengan e pangkat x. Jadi kalau y-nya di sini, maka y sama dengan e pangkat, semua kita pangkatkan e pangkat kx tambah c1. Kemudian aturan eksponensial e pangkat ax tambah e pangkat kx tambah c1 itu sama dengan e pangkat kx dikalikan e pangkat c1. Jadi modelnya seperti ini. Jadi e pangkat kx dikali e pangkat c1. Nah, e pangkat c1 ini juga adalah sebuah konstanta. Jadi kita bisa gantikan dengan konstanta yang lain sehingga menjadi sederhana y sama dengan c e pangkat kx, di mana c itu berasal dari tadi e pangkat c1. Tapi karena e pangkat c1 itu juga adalah konstanta, karena e itu adalah sebuah variabel bilangan natural, maka e pangkat c1 kita gantikan dengan c, sehingga hasil akhirnya adalah y sama dengan c e pangkat kx. Contoh 2. Selesaikan persamaan diferensial seperti ini. dy per dx min y kuadrat tambah xy kuadrat per x kuadrat y min x kuadrat sama dengan 0. Seperti bentuk dasarnya tadi bahwa kita harus mengumpulkan semua variabel y pada satu bagian dan sebuah variabel x di sisi atau bagian yang lainnya. Jika itu bisa dilakukan, maka bisa dilakukan pemisahan variabel. Jadi kita selesaikan satu persatu. Nah, jadi pertama, yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi ini tanda minus tadi menjadi tanda plus ke sebelah kanan. Jadi ini menjadi ini xy kuadrat tambah y kuadrat dibagi x kuadrat y min x kuadrat. Ini kita lihat ada y kuadrat, ada y kuadrat. Jadi kalau ketika kita faktorkan, keluarkan y kuadrat, berarti tersisa dalam kurung ini y kuadrat, tersisa 1. Ini ada y kuadrat, kita keluarkan tersisa x.
Sementara kalau di bawah, ini ada X kuadrat, berarti X kuadrat yang kita taruh di luar, dalam kurung Y kurang 1. Jadi kalau kita lihat, menjadi seperti ini. Nih, ini kan Y kuadrat yang kita taruh di luar, tersisa 1 tambah X, kemudian ini X kuadrat yang kita taruh di luar, tersisa Y kurang 1. Nah, ini ada 1 tambah X, ini X kuadrat. Ini Y kuadrat, ini Y min 1. Kita kali silang, kumpulkan Y dengan Y, X dengan X. Artinya ini kita pindah ke sini, berarti Y min 1, dy dibagi Y kuadrat. Sementara X-nya dx atau 1 tambah X per X kuadrat dx. Jadi disilangkan. Nah ini yang saya maksud tadi. Jadi kita pindah ke sana, ini pindah ke sini, disilang. Kemudian yang 1 tambah X tetap di sini di kanan, tapi dx-nya pindah ke sebelah kanan. Berarti ini memenuhi pemisahan variabel. Semua komponen Y, semua komponen X. Nah, untuk menyelesaikan ini kita sederhanakan lagi. Ya, kita sederhanakan lagi. Jadi kita uraikan. Kita map ini. Jadi Y dibagi Y kuadrat min 1 per Y kuadrat. Ini masih dy. Sama dengan ini kita pecahkan lagi 1 per X kuadrat tambah X per X kuadrat. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, ini tinggal 1 per Y. Kemudian ini menjadi min 1 per Y kuadrat atau Y pangkat min 2. Kalau yang ini menjadi 1 per X tambah 1 per X kuadrat atau X pangkat min 2. Nah sekarang setelah kita uraikan, jadi tadi yang saya bilang 1 per Y, ini min Y pangkat min 2, 1 per Y kuadrat. Kemudian dan seterusnya ke dalam. Kemudian kita integralkan. Ingat, ini kan dy-nya kita kalikan ke dalam. Artinya ini integral dy per y. Yang tadi kita tahu rumus hasilnya adalah ln y. Kemudian ini integral y pangkat min 2 dy. Jadi integral seperti biasa. Jadi ini ln y. Kemudian ini kan rumus integral jadi integral ax pangkat n itu berarti a per r plus 1 x pangkat n min 1. Jadi ini 1, kemudian 1 plus ya min 2 plus 1. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Nah, seperti tadi kalau min 2 plus 1 tinggal min 1. Karena pangkat minus itu artinya seper, jadi akhirnya menjadi plus. Plusnya dari mana? Ingat, ini tadi kan 1 dibagi min 2 plus 1. Min 2 plus 1, min 1. Jadi 1 dibagi min 1, min 1. Ketemu minus jadi plus. Jadi plus 1 per Y. Ini 1 per X. Ya. Tadi kita kalikan ke dalam integral 1 per X dx itu menjadi ln X. Kemudian dengan cara yang sama tadi. Jadi ini 1 dibagi min 2 plus 1 jadi min 1. Min 1 dengan plus minus. Jadi 1 per X plus C. Ya. Jadi kalau nanti Anda ujian sampai di sini juga sudah boleh, tapi mau disederhanakan juga boleh. Tapi kalau sudah di sini, saya sudah anggap sudah 100% selesai. Nah kalau mau disederhanakan, tentunya kumpulkan yang ln juga di kiri. Jadi ini ln Y, ini ln X pindah. Kemudian ini 1 per Y pindah ke sebelah kanan. Ya. Jadi mau dipindahkan sama-sama boleh ya. Jadi ini bisa. Atau yang ini juga pindah ke sini sama saja. Jadi kemudian ln Y min ln X. Ya. Aturan logaritmik mengatakan kalau ln A min ln B itu digabung menjadi ln A per B. Kalau dijumlahkan ln Y plus ln X menjadi ln Y kali X. Ya, jadi aturan logaritmik seperti itu. Jadi kita dapatkan ln Y, ya karena ini kurang menjadi bagi. Tambah, kalau ini kan cuma disamakan aja penyebutnya. Ini kali silang X, ini kali silang ini Y, kemudian ini kali silang. Jadi X plus Y dibagi XA sama dengan C. Jadi kalau tadi Anda pindahkan ke sana, tentu saja di sebelah kanan menjadi C min X plus Y dibagi XA. Tapi sekali lagi, cukup sampai di sini, itu sudah benar 100%. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata tadi tidak bisa kita pisahkan variabelnya? Maka ada metode yang kita sebut dengan mereduksi ke bentuk yang dapat dipisah. Jadi persamaan diferensial yang bisa direduksi ke yang dapat dipisah. Bentuk dasarnya adalah
jika soalnya berbentuk dy per dx sama dengan f, artinya kita harus membentuknya seperti ini, dy per dx sama dengan fxa. Cuman yang kita ingatkan bahwa ada syarat tambahannya, yaitu bahwa persamaan diferensial itu haruslah homogen. Homogen itu maksudnya gimana? Apabila soalnya fx, y-nya itu semua fungsi x kita ganti dengan tx, kemudian semua fungsi y itu kita ganti dengan ty, maka fungsinya akan kembali sama dengan fxa. Ya. Bagaimana ini mungkin terlalu teoritis, nanti kita lihat di soal. Atau syarat yang lainnya yang lebih memudahkan melihat apakah itu homogen atau tidak adalah bahwa pangkat dari komponen-komponennya itu setara. Maksudnya begini, kalau x kuadrat kali y pangkat 3, berarti kan x kuadrat itu 2, y pangkat 3 itu 3, berarti komponennya suku itu adalah 5. Kemudian nanti begitu, misalnya ada minus x pangkat 5, nah itu sudah 5, tapi jangan lagi ada y, karena kalau ada y berarti sudah pangkat 6, dan seterusnya. Nanti kita lihat. Nah, jika syarat terpenuhi, artinya syarat homogen ini terpenuhi, kemudian kita lakukan pemisalan, lalu kita substitusi. Pemisalannya bagaimana? Kita misalkan itu y sebagai alfa x. Alfa itu juga adalah variabel x, ya. Maka turunan dari ini, ya, yang kita sebut ini y aksen atau dy per dx, ya. Jadi turunan daripada y, ya, dy per dx itu sama dengan pertama, alfanya kita turunkan, ya, alfanya kita turunkan, atau yang pertama dulu ininya kita turunkan, alfanya tetap, ini yang kita turunkan. Kalau alfa tetap, berarti alfa, x kita turunkan terhadap x tinggal 1. Nah, tadi alfanya yang sudah tetap, sekarang alfanya yang kita turunkan, artinya x yang tetap. X-nya tetap, alfa kita turunkan terhadap x, kita sebut dengan d alfa per dx. Ya, sama dengan kalau kita turunkan y terhadap x, kita sebut dengan dy per dx atau y aksen yang selama ini kita tulis. Ya, tapi ini supaya lebih jelas kita turunkan kemana, maka kita tulis dy per dx. Jadi y kita turunkan terhadap x, alfa kita turunkan x terhadap x, tadi x juga diturunkan terhadap x. Ya. Contoh, misalkan ini, selesaikan persamaan diferensial berikut ini. Nah, kalau yang saya maksud tadi itu derajatnya harus sama, ya, sebelum kita uji pakai metode ini, pertama Anda lihat x, y, x pangkat 1, y pangkat 1, berarti menjadi pangkat 2. Ini y pangkat 2, ini pangkat 2, ini juga 1, 1 berarti pangkat 2. Berarti ini homogen. Itu kalau yang yang visual langsung. Tapi kalau menggunakan persamaan ini, maka ganti X dengan TX, ganti Y dengan TY. Nah, kita ganti satu-satu. Nah, sekarang seperti saya katakan tadi, X-nya kita ganti dengan TX, Y-nya kita ganti dengan TY. Maka ini dia 2 TX atau XT, Y-nya kita ganti dengan TY atau YT. Kemudian 3, Y-nya kita ganti dengan YT atau TY sekali lagi. X kita ganti dengan XT atau TX sama saja, karena perkalian boleh dibolak-balik. 2 kali 3, 3 kali 2 sama saja. Kemudian 2 XT YT. Lalu kita kalikan keluar, berarti ini nanti menjadi 2 kali X kali Y kali T kuadrat. Kemudian ini 3, ini di pangkat 2Y kuadrat, ini di pangkat 2 T kuadrat. Demikian pula ini menjadi X kuadrat T kuadrat. Kemudian ini kita kalikan 2 kali X kali Y, kemudian T kuadrat. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi. Ini T kuadrat saya keluarkan. Ya, berarti tinggal tersisa 2XE dan 3Y kuadrat. Demikian pula yang bagian di bawah. Ini ada T kuadrat, ini ada T kuadrat. Berarti saya faktorkan. Ini T kuadratnya di luar, tinggal X kuadrat tambah 2XE. Kemudian T kuadratnya saling meniadakan. Ini T kuadrat. Berarti tersisa menjadi 2XE 3Y kuadrat, kemudian X kuadrat tambah 2XE. Yang tak lain adalah yang soal tadi yang kita sebut dengan FXY.
Nih, dengan demikian fxt, yt itu sama dengan fx, y. Ini yang kita sebut dengan syarat homogen tadi yang secara teoritis tadi itu, ya, yang tertulis tadi itu. Kalau yang secara langsung tadi itu, yang secara observasi langsung kan ordernya sudah kita lihat sama atau pangkat tertinggi, pangkat dari variabel-variabelnya itu jadi sudah sama jumlahnya. Oke. Nah, berarti oke. Nah, karena ini memenuhi syarat homogen, lalu kita masukkan tadi pemisalannya, yaitu Y sama dengan alfa X, maka dy per dx itu sama dengan, kita sudah keturunkan sebelumnya, alfa tambah X d alfa dx. Nah, kalau Y sama dengan alfa X, di sini otomatis kita bisa bolak-balik, apakah alfa kita jadikan misalnya alfa sama dengan Y per X, atau kita mau jadikan X itu sama dengan Y per alfa, terserah yang mana sesuai kebutuhan kita nanti. Nah, kita kembali ke soal. Ini, substitusikan Y dan dy per dx dan hasil pemisalan tadi ke soal. Maksudnya begini, saya kembali ke sini. Ya, artinya dari soal ini saya kembali ke soal di atas. Soal ini masukkan atau gantikan semua yang mengandung Y itu dengan Y sama dengan alfa X. Jadi kalau kita lihat ke bawah, ini kan soalnya. Ini. Jadi semua yang mengandung Y itu nanti kita ganti dengan alfa X. Kemudian kita sudah lihat sebelumnya bahwa dy dx tadi itu adalah alfa tambah X kali d alfa per dx. Ya, saya ulangi sekali lagi dari pemisalan kita tadi ini kan, ini dy per dx-nya itu adalah alfa tambah X d alfa dx. Nah, kemudian kita lanjutkan, y-nya semua kita ganti dengan alfa X. Ini alfa X kuadrat, kemudian yang ini alfa X. Kemudian kita uraikan. Tentu saja ini menjadi 2x kuadrat alfa. Ya, ini saya potong langsung ini. Kalau ini 3 alfa kuadrat x kuadrat. Kemudian ini x kuadrat tambah 2x kuadrat alfa. Artinya kalau saya keluarkan semua x kuadrat, ke x kuadrat, ternyata saling meniadakan, tinggallah menjadi ini tinggal 2 alfa tambah 3 alfa kuadrat dibagi 1 tambah 2 alfa. Ya, kalian bisa buktikan sendiri, ini x-nya hilang. Ya, variabel x-nya di sini akan hilang nanti. Nah, kemudian ya kita kumpulkan menjadi seperti yang dapat dipisah. Yang dapat dipisah artinya yang x dengan x, kemudian yang y dengan yang alfa dengan alfa. Karena sini kan tinggal alfa. Nah, sekarang yang x-nya ini kita taruh dulu di kiri, kemudian ini kita pindah ke sebelah kanan. Karena di sini positif, dia melewati tanda sama dengan menjadi minus. Kemudian ini kita kali silangkan, ini 1 tambah 2 alfa, ini kita kalikan berarti alfa ditambah 2 alfa kuadrat, ini dalam kurung ini. Kemudian ya ini kita kurangkan ke sini. Sehingga, sorry, hasilnya menjadi, ya Anda ini kan sedikit alfa kuadrat tambah alfa. Dari mana alfa kuadratnya? Kan 3 alfa kuadrat di sini tadi yang ini. Kita kalikan silang 2 alfa kuadrat. Ini kurang. Kemudian 2 alfanya dikurangi dengan 1 alfa nanti. Jadi tinggal alfa. Jadi alfa kuadrat tambah alfa dibagi 1 tambah 2 alfa. Kemudian ya ini ada alfa. Berarti ini nanti ke sini kita kalikan. Ini menjadi ke bawah. Kemudian dx menjadi x. Ini kita kali silang. Nah ini yang saya maksud. Berarti dia sudah menjadi variabelnya sudah terpisah. Di sebelah kiri variabel alfa, sebelah kanan variabel x. Lalu kita integralkan kedua ruas, ya. Kita integralkan kedua ruas. Nah, ini dia. Nah, cuman mungkin Anda bingung bagaimana mengintegralkan ini. Kalau untuk mengintegralkan ini, Anda lakukan saja pemisalan dulu. Jadi kita misalkan alfa kuadrat tambah alfa gitu, kita misalkan dengan u. Ini u, ini alfa kuadrat tambah alfa sama dengan u. Maka kalau kita turunkan du, ya, atau kalau saya katakan du per d alfa itu sama dengan 2 alfa tambah 1, ya, atau du sama dengan 2 alfa tambah 1 d alfa, ya.
Oke. Nah, sementara nanti dx per x itu adalah ln. Jadi sekarang yang ini nanti kita selesaikan bahwa semua yang mengandung alfa kuadrat tambah alfa itu adalah U. Ini berarti ini adalah U. Sementara 2 alfa plus 1 dikali d alfa, karena ini adalah perkalian maksudnya ini. Itu kita ganti dengan du. Berarti nanti ini kan jadinya du per U. Nah, sementara integral du per U itu adalah ln X. Nah, seperti ini tadi yang saya bilang. Jadi 2 alfa plus 1 d alfa itu kita ganti dengan du. Sementara alfa kuadrat tambah alfa yang ini kita ganti dengan U. Integral du per U. Ini kan sudah mudah. Berarti integral du per U itu sama dengan ln U. Integral dx per x itu sama dengan ln x. Karena ini ln tambah ln c. Ingat, kenapa ln c? Ini kan cuman improvisasi kita saja. Bahwa ln c juga itu sebenarnya adalah konstanta. Ya. Jadi sama saja. Jadi hanya improvisasi biar kita bisa menggabungkan diri ke kedua nilai yang lainnya. Nah, sekarang ln U, ln X. Kembalikan U-nya itu apa? Berarti di sini nanti alfa kuadrat tambah alfa. Nah, ini dia. Kemudian kita gabungkan ya. Yang ini ln X tambah ln C, aturan logaritmik mengatakan kalau ln A tambah ln B maka sama dengan ln A kali B. Jadi kita gabungkan. Jadi ini yang di sebelah kanan menjadi ln CX. Ya karena tadi penjumlahan. Yang di kiri tetap. Kemudian aturan logaritmik lain misalnya dikatakan kalau ln A sama dengan ln X, otomatis A sama dengan X. Artinya kalau dari sini berarti alfa kuadrat tambah alfa sama dengan C kali X. Nah ini dia. Nah, apa selesai? Belum. Tadi kan kita misalkan Y sama dengan alfa X. Pemisalan kita tadi. Y sama dengan alfa X. Ya, saya ulangi. Y sama dengan alfa X. Artinya alfa sama dengan Y per X. Maka gantikan semua alfa kembali dengan Y per X. Ya, ini dia tadi yang saya maksud. Y sama dengan alfa X atau alfa sama dengan Y per X. Jadi gantikan semua. Supaya kita kembali tinggal variabel X dan Y. Nah, masukkan. Ini dia. Y per X kuadrat tambah Y per X sama dengan CX. Ya. Mau Anda sederhanakan boleh. Mau sampai di sini saja juga sudah boleh. Jadi ini. Jadi kalau Anda lanjutkan lagi, lebih disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah ini dikuadratkan, jadi Y kuadrat, ini dikuadratkan, X kuadrat tambah Y per X sama dengan CX. Kemudian saya hilangkan X kuadrat, berarti semua saya kali X kuadrat. Semua saya kali X kuadrat, berarti ini tinggal Y kuadrat, saya kali dengan Y kuadrat, saya kali dengan X kuadrat, tinggal Y kali X, kemudian saya kali dengan X kuadrat menjadi CX pangkat 3. Ini dia hasilnya.